Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Indar Parawansa, NIM 21211241241, kelas S3G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi imamah dan negara. Untuk materi yang pertama yaitu konsep imamah. Konsep imamah berawal pada saat kafilah yang berangkat pulang dari Al-Hujjatul Widah atau haji terakhir Nabi Muhammad SAW dengan serta merta berhenti. Tempat kaum muslimin berhenti tersebut bernama Ghadir Qum. Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah dan mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pelanjutnya. Nah, beliau berkata, "Wahai muslimin, siapa yang lebih bernilai dan utama orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri?" Menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Setelah mendengar ini, Nabi bersabda, "Aku adalah tuan orang yang mukmin dan aku memiliki atas mereka bahkan lebih dari apa yang mereka miliki atas diri mereka." Untuk materi yang kedua yaitu keteladanan yang harus ditampilkan oleh imamah. Yang pertama itu pendidikan dengan keteladanan. Nah, keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek akhlak, spiritual, dan etos terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Nah, mengingat pemimpin adalah seorang figur terbaik dalam pandangan orang yang dipimpinnya, tindak tanduk dan sopan santunnya seorang pemimpin disadari atau tidak disadari akan diturai oleh mereka. Untuk yang kedua yaitu pendidikan dengan adat kebiasaan. Nah, termasuk masalah yang sudah merupakan ketetapan dalam ajaran Islam bahwa anak sejak lahir telah diciptakan dengan fitrah tauhid yang murni, agama yang benar dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan dengan nasihat. Nah, nasihat termasuk metode pendidikan yang cukup berhasil dalam pembentukan akidah dan amal soleh. Jika seorang pemimpin senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik yang diawali dengan keteladanan sempurna berdasarkan ajaran agama Islam, maka hal tersebut akan membuka mata hati dan kesadaran budi yang luhur bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat yaitu pendidikan dengan pengawasan. Nah, pendidikan dengan pengawasan adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral orang yang dipimpin, mengawasi dan memperbaiki kesiapan mental sosial di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiahnya. Berdasarkan pandangan mengenai pengawasan ini, maka seorang pemimpin hendaklah mendidik dan membimbing orang-orang yang dipimpinnya agar mereka menjadi manusia yang selalu berpijak pada pondasi Islam yang kokoh. Materi yang selanjutnya itu dasar hukum imamah. Nah, dalam membangun negara merupakan hal wajib dilakukan menurut akal logika manusia. Dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang paling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Karena sebuah komunitas masyarakat harus kenal yang namanya dengan pemimpin untuk mengatur hidup manusia. Terkait dengan ini terdapat sabda Nabi, ketika 3 orang sedang berpergian, maka hendaklah 1 orang di antara mereka diangkat menjadi pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hukum mendirikan negara, para pakar hukum Islam berbeda pendapat seperti dari golongan ahli sunnah, murjiah, syiah, dan sebesar mu'tazilah serta khawarij. Bahkan mendirikan pemerintah Islam adalah suatu hal yang wajib. Nah, dasar mendirikan hukum bagi pemimpin dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, kemudian ditambah dengan sumber hukum yang disepakati oleh para jumhur ulama yaitu ijma dan qiyas. Nah, kepemimpinan dalam Islam didasarkan dengan ketentuan bersumber dari Al-Quran dan Hadis karena kedua sumber tersebut merupakan sumber dasar dalam membentuk sebuah pemimpin yang menjadi acuan dasar dalam agama Islam. Menegakkan imamah merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, sebab manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lain. Beberapa ulama memiliki pandangan terkait dengan hukum mendirikan imamah atau kepemimpinan adalah tidak wajib tetapi hanya memiliki hukum mubah. Untuk materi yang terakhir yaitu hubungan imamah dengan negara. Dalam wancana atau kajian dalam fikih siyasah identiknya dengan khalifah, keduanya menunjukkan kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Negara menurut Wahid Arafat, seorang ahli hukum tata negara Mesir, adalah masyarakat yang tinggal di dalam suatu negara tertentu yang tunduk kepada pemerintahan yang teratur serta bertanggung jawab memelihara eksistensi
masyarakat demi tercapainya kemaslahatan. Kepemimpinan Islam berlaku efektif dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan berdirinya negara supaya bisa merealisasi ajaran-ajaran Islam. Nah, dengan adanya kepemimpinan dan negara, maka terciptanya tujuan negara, yaitu kemaslahatan umat Islam agar mudah menjalankan tugasnya sebagai makhluk yang menyembah Tuhan. Seorang pemimpin merupakan salah satu unsur-unsur berdirinya negara serta wilayah. Kepala negara, pemerintah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjalankan, mengawasi, serta membuat peraturan perundang-undangan. Terdapat hukum mengikat dan serta bersifat memaksa, kemudian adanya pendapat pengakuan dari negara lain. Dapat disimpulkan bahwa pemimpin hubungan yang sangat erat dengan negara.